Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Heri. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya Pak Heri mau cek dulu apakah semua anak-anak sehat? Ya, puji Tuhan kalau kalian sehat. Bagaimana? Badannya bertambah gemuk atau malah kurus? Pak Heri nih yang bertambah gemuk nih, perutnya dia jadi endut nih. Ya, karena biasanya Pak Heri diajak lari-lari sama anak-anak di lapangan. Sudah 3 minggu ini tidak ada yang ajak Pak Heri lari-lari ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti kalau suasananya sudah baik, sudah kondusif, kita bisa bermain bersama lagi, kita bisa belajar bersama-sama lagi sekolah. Baik anak-anak, hari ini kita belajar bersama dari buku tema 7. Nih yang sudah ambil buku tema di sekolah, subtema yang keempat. Nah, ada di halaman 165 dan seterusnya ya. Baik. Pada bagian ini kita belajar mengenai kebersamaan di tempat wisata. Pak Heri yakin anak-anak pernah berkunjung ke tempat wisata, entah itu di kebun binatang, di pantai, di pegunungan, ataupun tempat-tempat wisata yang lain. Dan di sekitar Bogor ini banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, di kebun binatang misalnya ada di Taman Safari, anak-anak bisa melihat banyak binatang yang dirawat dan dipelihara di sana. Di kebun raya Bogor, nah kalian bisa melihat aneka jenis tanaman dan tumbuhan yang baik yang kecil maupun yang besar. Ya, sampai pohon-pohon raksasa ada di sana. Kalau kalian ingin mengunjungi air terjun ya, kalian bisa berkunjung banyak sekali curug yang ada di daerah Bogor ini. Tetapi ingat, saat-saat ini kita sedang tidak diperbolehkan untuk berkunjung ke tempat wisata. Karena apa anak-anak? Ya, karena kita sedang dilanda oleh wabah virus corona ya. Tidak masalah, suatu saat, suatu waktu nanti setelah ini semua selesai, virus coronanya sudah pergi, sudah hilang, kita semuanya sudah sehat semua, kita selalu sehat ya kan, kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang kita inginkan ya, dengan catatan kita belajar dengan rajin, mematuhi nasihat orang tua, dan juga nilainya bagus. Baik, kita mulai belajarnya ya. Nah, ada sebuah cerita di halaman 166. Anak-anak mau tahu ceritanya tentang apa? Oh, ada yang sudah tahu ya, sudah lihat di bukunya atau di buku elektroniknya. Ceritanya mengenai asal-usul kota Surabaya. Anak-anak perhatikan ya, Pak Heri akan membacakan ceritanya. Demikian, asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata sura si ikan hiu, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Jawab buaya, "Aku juga, sura. Apakah yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" Sura menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, dan kamu berkuasa di daratan, lalu mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Jawab buaya, "Baik,
aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," kata si Sura. "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" jawab buaya. "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." "Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira," kata si buaya. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit terjadi antara ikan hiu dan buaya. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas setelah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat sekitar tempat itu. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Demikian ceritanya anak-anak, asal-usul kota Surabaya. Nah, ternyata kota Surabaya ada ceritanya ya. Dari mana nama itu muncul. Nah, anak-anak juga boleh membaca asal-usul daerah-daerah yang lain ya. Ada misalnya asal-usul Danau Toba ya, atau mungkin dongeng tentang Rawapening dan seterusnya. Ada juga cerita di Jawa Barat misalnya Telaga Warna. Nah, kalian bisa cari di buku atau di internet, tentu dengan bimbingan papa dan mama ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari buku halaman 170 sampai 172. Pak Eda akan memberikan satu contoh, misalnya yang nomor 1. Oh iya, anak-anak bisa langsung bacakan di halaman ini. Yang sudah punya buku, yang sudah mengambil buku. Bagi yang belum, kalian bisa kerjakan di selembar kertas atau di buku tulis tematik kalian ya. Kalian bisa mengerjakan di sana. Nah, coba yang pertama nih. Mengapa Sura itu apa tadi? Ikan hiu. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Kenapa tadi bertengkar? Ya, betul. Sura dan buaya selalu bertengkar karena berebut mangsa. Kalian bisa tuliskan jawabannya di sana ya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak bisa kerjakan masing-masing. Baik, akan bacakan soalnya dari nomor 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota mana? Tadi? Ya,
bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Bagaimana supaya kita tidak bertengkar terus seperti Sura dan buaya tadi? Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan rukun ya? Hidup bersama berarti hidup rukun. Ya, kalian bisa selesaikan pekerjaan kalian ya. Nah, sekarang selanjutnya, hiu, sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah, bagian laut dan bagian daratan. Ya, ada dua wilayah. Nah, bagian laut tadi miliknya ikan hiu, sura. Bagian daratan miliknya buaya. Jadi ada dua tempat yang masing-masing dikuasai oleh satu pemilik. Ya, ada sura dan buaya, ikan hiu dan buaya. Buaya mendapat satu dari dua bagian wilayah itu. Buaya juga mendapat satu bagian dari dua wilayah itu. Maka wilayah buaya disebut setengah bagian. Wilayah hiu juga setengah bagian karena dia juga mendapat satu bagian dari kedua tempat itu. Nah, anak-anak tahu setengah itu berarti setengah itu dalam penulisan kalimat matematika dilambangkan dengan 1/2 ya, 1/2. Kalian bisa tuliskan di buku kalian ya. Nah, sekarang di halaman 172 anak-anak ada latihan ya. Ada gambar persegi, ada gambar lingkaran ya. Yang berwarna hijau ini menunjukkan seberapa bagiannya ya. Kalian tuliskan bentuk pecahannya di sebelah kanannya ya, atau di lembar kertas atau di buku tulis kalian. Tuliskan bentuk pecahannya berapa ya, seperti itu. Begitu juga kemudian yang berikutnya, pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Ya, yang pertama 1/2 itu mana? Ayo pasangannya. Ini satunya di sini, cari duanya dari mana, ditarik garis. Jelas anak-anak? Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran tematik kalian ya. Bisa dengan Pak Heri, bisa dengan Bu Wulan, Pak Chandra, ataupun Bu Modes. Bisa melalui Miss Wiwi juga di kelas 2D ya. Seperti itu. Apakah anak-anak sudah jelas? Oke, ya Pak Heri harapkan anak-anak bisa paham semuanya dan tetap semangat dalam belajar ya. Walaupun belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat dan kita berdoa bersama tentunya supaya wabah virus corona ini segera selesai. Kita mengharapkan, kita berdoa juga bagi seluruh tim medis, para dokter, para perawat, para pekerja di tempat-tempat perawatan orang yang sakit virus corona itu, agar mereka diberikan semangat, diberikan kesehatan juga, diberikan kesabaran di dalam menolong para korban virus corona ini. Dan bagi kita yang masih sehat, kita mohon berkat Tuhan agar kita juga selalu sehat. Jangan sampai kita ada yang terkena. Makanya selalu baik dipesankan, para guru berpesan anak-anak selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Cuci tangannya dengan sabun. Kalau bepergian, kalau terpaksanya harus bepergian, menggunakan masker ya. Tetap tinggal di rumah, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa makan sayur dan buah, istirahat yang cukup, dan mainlah secukupnya di dalam rumah ya. Jangan sampai kalian atau di antara kita menjadi sakit ya. Kita berdoa semuanya kita tetap sehat, dan kita berharap suatu waktu nanti ketika semuanya virus ini sudah berakhir, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bermain dan belajar bersama-sama kembali. Terima kasih, sampai jumpa di dalam pembelajaran selanjutnya. Dadah.